maka santin teroksidasi menjadi asam urat. Nah, di asam urat ini akan termetabolisme oleh hati dan diserap oleh ginjal. Jadi asam urat yang kelebihan asam urat itu diekskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang asam urat, purin, hiperurisemia, dan gout. Nah, dari 4 istilah ini sepertinya yang sering terdengar adalah asam urat. Nah, purin, hiperurisemia, dan gout ini jarang sekali terdengar ya, atau sangat tidak familiar. Padahal sebenarnya purin, hiperurisemia, dan gout ini erat hubungannya dengan asam urat. Nah, ini yang akan kita sama-sama bahas ke depan. Nah, pertanyaan pertama bagi kita, apakah asam urat itu adalah sebuah penyakit? Nah, ternyata asam urat itu bukan sebuah penyakit. Asam urat itu hanya merupakan sisa hasil akhir dari metabolisme yang disebut purin. Nah, purin itu sendiri adalah salah satu jenis basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk serta berperan dalam proses sintesa DNA dan RNA. Jadi, purin adalah salah satu jenis basa nitrogen yang menjadi pembentuk serta mempunyai peran pada proses sintesa DNA dan RNA. Sementara DNA dan RNA ini adalah pembawa informasi genetik di dalam setiap makhluk hidup. Nah, karena definisi itu tadi, purin merupakan pembentuk dari RNA dan DNA, maka bisa dipastikan bahwa purin itu terkandung di dalam setiap jenis makanan yang kita asup ya, atau yang kita konsumsi, mau kacang-kacangan, mau yang nabati, mau yang hewani, daging-dagingan, sayur-mayur, itu pasti mengandung purin. Nah, di dalam darah kita sendiri itu sebenarnya ada asam urat. Jadi bukan berarti ada asam urat di dalam darah kita maka kita menjadi penderita asam urat. Tidak. Untuk seseorang yang normal itu memiliki asam urat di dalam darahnya. Hanya kadar asam urat normal itu ada. Jadi bisa dilihat di tabel ini bahwa pria yang berusia 10-18 tahun itu memiliki kadar asam urat 3,6 sampai 5,5 mg per desiliter. Jika wanita di usia 10-18 tahun itu memiliki kadar asam urat di dalam darah yaitu 3,6 sampai 4 mg per desiliter. Begitu pula seterusnya, dari usia 18 sampai 40 tahun ini kadar normalnya, dan wanita serta yang lebih dari 40 tahun kadar asam uratnya bisa lebih tinggi, 8,5 untuk pria, dan wanita batas normalnya adalah 8. Nah, jadi ini jika asam urat terkandung di dalam darah kita masih dalam kadar seperti ini, itu masih normal. Jadi kita tidak disebut sebagai orang yang menderita penyakit asam urat. Ya. Jadi pada saat kapan asam urat itu menjadi sebuah penyakit? Ya pada saat kadarnya di dalam darah itu melebihi dari kadar normal yang telah ditetapkan seperti ini. Nah, pada saat kadar asam urat di dalam darah sudah meningkat, nah itulah yang disebut sebagai hiperurisemia, yaitu suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Nah, yang ini yang disebut sebagai hiperurisemia. Yang ini yang harus berhati-hati, orang sudah mulai berhati-hati karena yang ini yang akan menyebabkan penyakit nantinya. Penyakit lama-kelamaan setelah hiperurisemia itu terjadi, maka akan muncul penyakit gout. Nah, penyakit gout ini yang sering disebut sebagai penyakit asam urat. Misalkan pada sendi-sendi sakit, ya seperti itu. Nah, gout itu adalah kristalisasi natrium urat atau kristalisasi asam urat yang terjadi akibat hiperurisemia yang terjadi secara terus-menerus. Nah, endapan kristal asam urat di dalam ginjal juga dapat menyebabkan batu asam urat. Nah, ini penjelasan singkatnya ya. Jadi purin itu akan termetabolisme menjadi asam urat. Hasil akhir dari metabolisme purin adalah
asam urat. Nah, purin itu kita dapat dari mana? Yang pertama adalah dari asupan makanan. Jadi semua asupan makanan yang kita makan itu pasti mengandung purin, karena kembali ke definisi awal tadi bahwa purin adalah salah satu pembentuk dari RNA dan DNA, dan semua makhluk hidup pasti memiliki RNA dan DNA. Hanya saja apakah purinnya itu kadarnya lebih tinggi atau tidak, itu yang nanti dibahas setelah ini ya. Jadi purin itu kita dapat dari asupan makanan dan RNA tubuh kita sendiri, bahwa kita juga memiliki RNA. Jadi purin itu juga akan termetabolisme. Di sini kalau kita makan daging juga memiliki RNA. Jadi akan ada purin di situ. Lalu purin termetabolisme menjadi hiposantin, dan hiposantin termetabolisme menjadi santin, dan bantuan dari santin oksidase, maka santin teroksidasi menjadi asam urat. Nah, di asam urat ini akan termetabolisme oleh hati dan diserap oleh ginjal. Jadi asam urat yang kelebihan asam urat itu diekskresi ya. Ekskresi itu dilakukan pembuangan zat sisa. Jadi tubuh kita sangat pintar. Untuk yang normal, tubuh kita sangat pintar. Jika dirasa berlebihan, maka hati segera memetabolisme asam urat, dan dengan bantuan ginjal, asam urat yang berlebihan itu akan dikeluarkan lewat urin. Jadi asam urat yang meningkat juga atau hiperurisemia bisa jadi juga bukan pada asupan makanan yang terlalu tinggi purin, tapi jika ginjalnya atau hatinya yang rusak, itu akan terganggu juga metabolisme asam urat, dan bisa jadi meningkatkan juga kadar asam urat di dalam darah. Ya, bisa jadi juga ginjal yang rusak dapat menyebabkan peningkatan asam urat, atau bisa jadi asam urat yang berlebihan itu bisa menyebabkan gagal ginjal, karena pH ginjal ini tinggi sekali. pH ginjal mohon maaf itu rendah, sementara kristal ini sangat mudah terbentuk di pH yang rendah. Jadi dia bisa mengkristal di ginjal dan bisa menjadi batu ginjal, batu asam urat ya di ginjal. Tapi kalau masih ginjalnya normal, asam urat juga yang dihasilkan tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan ginjal juga normal bekerja, asam urat yang berlebihan itu akan dikeluarkan lewat urin. Nah, di sini asam urat yang berlebihan yang tidak bisa termetabolisme oleh hati akan membentuk kristalisasi. Nah, kristal ini yang bisa menyebabkan nyeri. Nah, makanya sering terjadi nyeri jika peningkatan asam urat ya. Lalu kristalisasi ini terbentuk dan dia menyerang sel-sel kecil, jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Makanya terjadi fagositosis oleh leukosit. Leukosit menganggap ini adalah benda asing, lalu memperbanyak dirinya dan untuk memfagosit atau melumpuhkan kristal ini. Nah, makanya di situ terjadi peradangan. Nah, kristalisasi ini sangat mudah terbentuk pada suhu yang rendah. Ibaratnya es ya, semakin mudah membeku di suhu yang rendah. Jadi di tubuh kita bagian yang paling rendah suhunya itu biasanya kaki. Makanya pada saat yang sering terserang awal atau terasakan sakit itu biasanya di sendi-sendi kaki ya. Seperti itu penjelasan umumnya atau singkatnya. Nah, ini ada beberapa jenis atau contoh makanan yang mengandung purin yang tinggi, yang sudah harus diwaspadai oleh mereka yang memiliki kadar asam urat di dalam darah yang melebihi normal. Nah, ini ada jenis makanan dengan kandungan purin yang tinggi, yaitu otak, hati, jantung, ginjal, jeroan, ekstrak daging atau kaldu, bebek, ikan sarden, makarel, remis, dan kerang. Sementara makanan yang mengandung purin sedang itu ada daging sapi, ayam, udang, kacang kering, tahu, tempe, asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, melinjo, dan daun sup. Jadi intinya kalau sayuran itu adalah yang
dengan daun yang berwarna hijau. Sementara kalau daging-dagingan itu yang daging merah ya. Jadi sayuran bisa mungkin mengganti dengan terong, labu, dan jenis-jenis sayuran yang tidak mengandung daun yang hijau sekali. Cukup sekian informasi yang saya berikan. Jika informasi ini dirasa bermanfaat, silahkan berikan tanda like atau suka, dan silahkan sharing ke teman-teman atau kenalan lainnya agar informasi ini tidak berhenti di diri kita sendiri. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.